tafakuri. Bagaimana mungkin kita minta, mohon bantuan pertolongan Tuhan, sementara kita tidak mengabdi dan menyembah Tuhan selama ini. Kita hanya mengabdi, menyembah kepada iblis dan setan yang bersarang di dalam hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita memohon ampunan kepada Tuhan yang tak kita pertuhankan di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan barokahnya Maulid Nabi di bulan ini, kami mau menceritakan tentang para nabi-nabi agar kita bisa membangkitkan, melahirkan kembali rasul-rasul yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Iman setiap diri manusia yang selama ini telah mati terpendam di dalam dunia ini, agar bisa terbang lagi imannya menuju akhirat. Bagaimana mungkin manusia bisa terbang ke akhiratnya? Bagaimana mungkin manusia bisa terbang menuju Tuhannya, sementara sayap-sayapnya sudah patah, imannya sudah patah, terpendam dengan urusan-urusan dunia. Jadi yang dimaksud ahli kubur itu adalah manusia-manusia yang belum bertuhankan Sang Pencipta di dalam hatinya. Jadi ahli kubur itu orang-orang yang masih kewujudan makhluknya di hatinya daripada kewujudan Tuhannya di hatinya. Jadi hakikat ahli kubur itu adalah iman yang masih terpendam di dalam dunia ini. Hatinya masih umek-umek memikirkan urusan-urusan dunia. Kami lanjutkan kembali. Langsung meloncat ke ayat yang ke-6 di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun, yang artinya Dia menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari siapa kita tercipta? Diri yang satu, diri yang esa, diri yang ahad, yakni Zatullah. Seluruh alam semesta ini tercipta dari yang ahad, yang esa. Kemudian darinya Dia jadikan pasangan dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dari perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Jadi kita saat ada di tanah gelap. Sampai menuju tumbuhan. Sampai menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi dan sebagainya. Itu kita masih gelap 1. 3 kegelapan itu dari tanah sampai jadi sayuran, buah-buahan, padi,
Itu kegelapan pertama. Kegelapan yang kedua adalah ketika buah-buahan sayuran padi dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga menjadi sel sperma dan sel telur hingga ketemu calon kedua orang tua kita. Jadilah kita sebuah gumpalan darah, gumpalan daging dan menjadi janin. Itulah kegelapan yang kedua. Kegelapan yang ketiga menurut Al-Quran ini, yakni ketika kita dilahirkan sebagai bayi sampai menuju detik-detik akil balik tiba, itulah kegelapan yang ketiga. Maknanya gelap itu apa sih? Manusianya masih gelap, manusianya masih goib, manusianya belum ada, manusianya belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya, manusia belum bisa mengaku-ngaku bahwa badan ini badannya, manusia belum bisa mengaku-ngakui bahwa semua perbuatan ini perbuatan dirinya. Itulah tiga kegelapan yang dimaksud di dalam Az-Zumar ayat yang ke-6 ini. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian darinya dia jadikan pasangan-pasangan dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Inilah bukti bahwa subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ini maksudnya malam. Masih malam manusianya. Jadi yang dimaksud agamanya para nabi dan para rasul itu malam dirinya dari kewujudan manusianya di hatinya. Itulah agama Allah. Tapi kita selama ini ngaku-ngaku beragama apapun nama agama kita. Tapi yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya, jauh panggang dari apinya. Hanya angan-angan dan mimpi saja di dalam agama-agamanya. Bila agama dan imannya saja mimpi, bila saja agama dan imannya saja hanya angan-angan, maka apapun semua yang dilakukan di dalamnya pun juga sia-sia. Karena tidak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Az-Zumar, langsung meloncat ke ayat yang ke-10. Bagi saudaraku, sahabatku yang lagi memegang Al-Quran, surat Az-Zumar, tolong dilihat pula. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
Jadi Allah mengatakan kepada Muhammad, yakni hakikat Muhammad di sini Allah mengatakan kepada manusia. Hidup mengatakan kepada badan. Dalang mengatakan kepada wayangnya. Katakanlah Muhammad, sama seperti itu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Makna baik dan buruk pun di sini juga harus versinya Allah. Bukan baik dan buruk versi manusia yang penuh dengan tipuan-tipuan belaka. Yang penuh dengan kedustaan-kedustaan belaka. Contoh, kebaikan manusia. Manusia yang beribadah. Bila di dalam hatinya masih wujud manusianya daripada wujud Tuhannya. Apakah itu semua kebaikan? Bahkan itu bukan kebaikan. Bahkan itu penghinaan kepada Tuhannya. Di hatinya. Bila di dalam hatinya tak ada imannya, tak ada agama Tuhannya yang mukhlisina lahuddin, yang ikhlas di dalam menyembah kepada Tuhannya. Jadi yang dikatakan Allah yang mengerjakan kebaikan, maknanya hatinya selalu menyatakan bahwa hanya uripe Allah lah yang mengurusi badan dan hanya uripe Allah lah yang menggelar seluruh manusia. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Kebaikannya apa? Bila hamba sudah menghamba kepada Tuhannya, kebaikannya adalah hatinya selalu tenang. Hatinya selalu damai menghadapi kenyataan kehidupan ini. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya kehidupan ini. Maka hatinya sudah tak heboh lagi dengan urusan dunia. Itulah yang dimaksud kebaikan di sisi Allah. Dan bumi Allah itu luas. Akhirnya dalam hati kita luas di dalam memandang. Tidak sempit lagi di dalam memandang kenyataan kehidupan ini. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Siapa yang bisa sabar? Bila manusianya masih merasa dirinya yang bisa sabar, itu maknanya ya belum sabar, jauh dari sabar. Karena yang jadi Tuhan, sabarnya manusia. As-sabar, milik siapa sabar itu? Bila sudah nyata kehidupan bahwa hidup ini Allah, maka as-sabur, kembalilah kesabaran kepada sabarnya Sang Pencipta, sabarnya uripe Allah, maka hatinya selalu dirundung kenikmatan kedamaian. Inilah yang dimaksud pahala yang tanpa batas, hatinya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana caranya agar hati jiwa tenang? Kembalikan, irji'i, pulangkanlah hidup dan badanmu. Irji'i, pulangkanlah solat dan amalmu. Irji'i, pulangkanlah harta-harta yang kau kumpulkan. Irji'i, pulangkanlah cinta-cinta yang ada di dalam hatimu. Kecuali cinta pada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi,
bila sudah kita kembalikan, bila sudah kita pulangkan semua hak-hak uripe Allah, maka kita masuk di dalam golongan yang mengabdi, golongan para nabi, golongan para rasul, golongan aulia Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga Allah itu apa? Damainya hatimu bersama Tuhanmu. Di hatimu itulah surga. Hati yang sudah bebas dari kesyirikan hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita melanjutkan kajian ini, marilah kita sejenak 3 detik seperti biasanya, mari tenggelamkanlah diri kita di hati kita. Encupkan kebesaran diri kita di hati kita, sunyikan diri manusia kita di hati kita, hempaskan diri manusia kita di hati kita, malamkan diri manusia kita di hati kita, gelapkan diri manusia kita di hati kita, heningkan diri manusia kita di hati kita. 3 menit mengheningkan cipta. Mulai. Silakan masuk perang. Hadapi musuh-musuhmu. Itulah perang yang agung. Itulah perang yang nyata. Itulah perang yang lebih agung dari perang-perangnya fisik yang ada di dunia ini. Inilah peperangan yang akbar. Masuklah, perangi dirimu sendiri. Silakan 3 menit. Saya tunggu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-11 dari Az-Zumar. Inilah ayatnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu agamanya bukan agama Islam yang selama ini kita terka. Bukan agama dohir, bukan agama badan, bukan agama syariat yang selama ini kita ikuti. Inilah kenyataannya agamanya Nabi Muhammad dan agamanya para nabi dan agama para rasul. Kita lanjutkan lagi di dalam surat Az-Zumar yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya,
Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam agama. Inilah agama yang dimaksud.